Baiklah, kita akan bermain-main dengan perulangan pada PHP. Dengan edukasi interaktif kali ini, teman-teman bisa mengetahui cara menggunakan perulangan dalam PHP. Nah, pada bagian satu ini, kita akan menggunakan perulangan menggunakan for dan perulangan menggunakan while. Nah, jika Anda perhatikan di line 10 sampai line 12, ada bentuk for, perulangan for dengan kondisinya seperti pada line 10, yaitu for, kemudian buka kurung, inisialisasi awal, kondisi, counter, kemudian di bagian line 11 adalah statement yang akan kita ulang. Berbeda halnya dengan perulangan pada while. Pada line 14 dan line 17 merupakan contoh cara penggunaan perulangan tersebut. Dari perulangan for dan while ada perbedaan pada strukturnya. Terlihat pada perulangan while ada inisialisasi awal, kemudian kondisinya berada di function di while tersebut, kemudian baru statement yang diulang, kemudian counternya. Counternya bisa Anda tambahkan menggunakan sebuah variabel. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita contohkan di sini. Yang sebelah atas akan saya sisakan sebagai keterangan atau komentar. Nah, pertama kali kita akan mencoba menggunakan perulangan for. Perulangan for di sini misalkan saya menggunakan for, kemudian di sini yang harus kita inputkan adalah inisialisasi awal atau variabel awal. Kebanyakan biasanya menggunakan variabel i untuk sebuah perulangan. Nah, saya juga menggunakan variabel i di sini. Kemudian i kita kasih nilai. Misalkan saya kasih nilai 1 di sini. Kemudian Anda pisahkan dengan tanda titik koma. Tanda titik koma, kemudian kondisinya. Kondisi di sini, misalkan di sini variabel i kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini kemudian kita masukkan counternya. Counternya adalah variabel tersebut akan ditambah. Nah, misalkan di sini saya pergunakan seperti ini. For variabel i sama dengan 1, kondisinya sampai dengan kurang dari sama dengan 10. Berarti variabel i akan saya ulang sebanyak kurang dari sama dengan 10. Dengan kata lain, variabel i atau statement yang akan diulang di sini akan saya ulang sebanyak 10 kali. Setelah melewati satu perulangan, maka ada sebuah counter di bagian akhirnya. Dengan counternya kita tambahkan seperti tersebut, yaitu variabel i dengan plus 2 kali, menandakan setiap kita melakukan satu perulangan, variabel i akan ditambah 1 tambah 1 2 menjadi angka 3, 4 dan seterusnya sampai dan akan berhenti jika variabel i kurang dari atau sama dengan 10. Nah, maka di sini untuk mengetahuinya akan saya pergunakan fungsi echo. Nah, echo dari apa? Misalkan di sini yang akan saya print yaitu echo dari i. Sini. Kemudian misalkan di sini saya echo br juga agar terjadi suatu baris. Nah, jika sudah selesai, silakan Anda simpan. Anda buka browser Anda. Kemudian Anda buka localhost dan arahkan pada perulangan bagian 1 PHP. Nah, maka hasilnya tampak seperti ini. Perulangan bagian 1.php. Terdapat sebuah angka dari 1 sampai 10 yang bawahnya ada spasi-spasi. Yang di bawahnya terdapat BR atau perpindahan baris, atau kita menggunakan HTML seperti kita menggunakan enter. Nah, ini hasil perulangan dari for yang baru saja kita buat.
Nah, bagaimana jika kita menggunakan perulangan pada bentuk while? Nah, maka di sini akan kita beritahu dan contohkan cara menggunakan while. Nah, di sini saya berikan sebuah keterangan, misalkan di sini perulangan while. Di sebelah atas saya echo juga. Perulangan for. Nah, maka di sini jika saya ingin membuat sebuah perulangan yang sama dengan yang kita tampilkan pada perulangan pada bentuk for, maka di sini pada perulangan while bentuknya seperti ini. Kita menggunakan while yang sebelah atas inisialisasi awalnya, berarti di sini variabel i kita taruh di sini karena sama dengan init awal seperti yang saya berikan statement tersebut. Kemudian kita buka kurung tutup kurung, kita buat function dari while di sini. Kemudian kondisinya silakan Anda letakkan di sini. Variabel i sama dengan tadi, kurang dari sama dengan 10. Nah, Anda letakkan di sini. Kemudian counternya Anda letakkan di bagian sini. Sama, Anda tinggal mengikuti bentuk dari line 14 sampai 19. Nah, maka apa yang akan kita ulang yaitu yang berada pada for tersebut, kita copy pastekan saja di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Kita tinggal memindah kondisi-kondisi seperti init, kondisi, dan statement yang akan diulang, dan juga counternya. Kita tinggal memindahkan yang ada di bagian perulangan for ke bagian yang berada di perulangan while. Dan kemudian jika saya simpan dan kita buka Mozilla saya atau browser Anda, kemudian kita buka kembali perulangan bagian 1, maka hasilnya nampak seperti ini, yaitu perulangan for dari 1 sampai 10, kemudian perulangan while juga keluar angka dari 1 sampai 10. Sama bukan? Anda bisa memilah-milah sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan Anda, apakah Anda menggunakan perulangan for ataupun menggunakan perulangan where. Sampai jumpa pada perulangan bagian kedua yang akan membahas tentang struktur perulangan do while dan struktur perulangan for each. Terima kasih.